Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi nih bareng video saya, Mikai Pratama. Ya, di video kali ini saya mau ngajak jalan kalian, cuma belum tahu juga mau kemana. Nanti kalian lihat di thumbnail aja ya. Soalnya saya juga ini belum tahu mau kemananya, apa ke puncak atau kemana. Tapi intinya saya mau test drive motor saya lagi. Tapi sebelum lanjut, saya mau doain teman-teman supaya diberikan sehat untuk diri kalian masing-masing dan keluarga di sekitar teman-teman. Karena sehat itu mahal teman-teman. Gitu aja sih. Oke, sebelum lanjut ke inti video, jangan lupa siapin cemilan dan kopinya teman-teman. Enjoy. Oh ya teman-teman. Jadi saya di sini tujuannya mau ngetes motor, bukan ngetes habis di bore up atau apa ya teman-teman. Tapi ngetes motor itu bukan karena di bore up ya teman-teman, atau upgrade kirian atau apa gitu. Jadi ceritanya gini, kalian ingat gak video saya yang waktu saya night ride ke puncak? Itu kan habis saya skir club ya teman-teman. Nah tapi ternyata si seal clapnya itu KW teman-teman, dan si mekaniknya itu bilangnya itu barang ori gitu. Alhasil ketika dapat 2 kali ke puncak, 2 PP gitu dari Depok ke puncak, si knalpotnya ngebul lagi teman-teman gitu, karena klepnya itu bocor lagi gitu sih. Nah pas saya bawa ke ahas, ternyata bener aja dong, si klepnya itu nggak ori teman-teman gitu. Alhasil dia baru beberapa kali pemakaian udah rusak lagi, udah jebol lagi gitu. Dan sangat disayangkannya, payung klep saya itu jadi pada baret teman-teman. Si payung klepnya itu baret dan nggak bisa dipakai lagi gitu, cuma gara-gara si seal klepnya itu nggak ori. Saya juga nggak tahu sih kenapa bisa dikasih nggak ori, padahal saya mintanya ori loh waktu di bengkel itu gitu. Karena kalau nggak ori udah pasti bakalan jebol lagi, karena mesin kan panas gitu ya kan, namanya karet dipanasin terus-menerus kan lama-lama muai gitu kan, lama-lama getas gitu. Yang ori aja bisa getas, apalagi yang KW gitu. Cuma nggak tahu kenapa si bengkelnya ini malah ngasih saya seal clap yang KW. Alhasil si seal clapnya itu nggak bertahan lama, jebol lagi, malah nambah biaya. Si payung klepnya jadi pada baret. Terus pas di Hasan dicoba tuh pakai payung yang lama yang baret itu, dimasukin seal klep orinya, terus bawahnya dikasih oli, pas ditarik olinya masih nyisa. Artinya si klep lama itu nggak bisa dipakai lagi teman-teman gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Alhasil saya ganti si payung klepnya gitu teman-teman, sama si pelatuknya juga gitu sih ceritanya. Makanya hari ini nih motor baru jadi kemarin hari Jumat. Hari Jumat itu motor baru jadi, saya ambil. Nah malam ini saya coba test drive deh. Cuma nggak tahu juga saya mau ngetesnya kemana. Jadi kita cuma jalan-jalan aja sih, mastiin mesin ini prima. Karena saya ada target teman-teman. Pengennya sih di Agustus pengen agak ada touring jauh gitu sih. Pengennya ada konten touring lagi kayak dulu gitu. Makanya saya lama tuh nggak ngonten touring, karena emang motornya nggak sehat teman-teman. Jadi agak ngeri buat diajak touringnya. Ya sekarang saya lagi di Cibinong nih teman-teman. Saya nggak, terus terang saya kagak ngira bisa seramai ini, gokil. Ya kita. Nah ini perempatannya ini tuh. Jadi selang berapa? Nggak nyampe 100 meter, selang 50 meter. Setelah lampu merah ada perempatan, ya alhasil numpuk lah. Cuma tumben banget separah ini, biasanya nggak separah ini loh. Waktu libur apa tuh yang dari hari Jumat Sabtu Minggu, Waisak atau apa ya, saya lupa itu, yang ada cuti bersamanya, itu jalanan nggak semacet ini teman-teman. Oke, nanti kalau ada yang seru lagi kita lanjut ya teman-teman. Ini kayaknya cuma macet-macet doang sih isinya. Enjoy. Ternyata yang bikin macet itu pertigaan pas CCM teman-teman. CCM itu apa ya panjangannya? Cibinong apa? Cibinong City Mall kalau nggak salah teman-teman. Itu cuma gara-gara itu doang. Banyak yang nyebrang gitu karena mall ya kan.
banyak yang nyebrang, terus ada angkot di kiri jalannya gitu. Itu aja sih sebenarnya yang bikin macet banget. Setelah lewat Cibinong City Mall, ini aman sih, jalannya kosong lagi. Nggak kosong sih, maksudnya ramai lancar. Kalau kosong sih enggak gitu, ramai lancar sih. Saya kira tadi ada apa gitu, sampai macetnya lumayan parah teman-teman. Ternyata cuma gara-gara Cibinong City Mall. Oh ya teman-teman, saya baru kepikiran, kayaknya saya mau ke puncak aja teman-teman. Mau ke puncak, di sana nanti kita bahas soal motor lagi gitu. Jadi nanti kita lihat di sananya dulu, di puncak lumayan rame apa enggak. Kalau rame ya kita balik nyari tempat lain gitu ya kan. Kalau nggak tahu rame kita hajar aja ya kan, kita ikut nongkrong. Walaupun saya sendirian nih teman-teman. Saya nggak lagi sama Edwin atau sama Bimo atau sama Adi, nggak. Saya lagi sendiri nih, karena mereka lagi pada nggak bisa teman-teman. Tapi emang bener ya teman-teman, jalan raya Bogor ini isinya pembalap semua teman-teman. Gokil, kencang-kencang banget bawa motor ya. Nggak ada yang di bawah 40, nggak ada yang di bawah 60 gitu, di atas 60 semua, buset. Ini si Bella harus ngimbangin ini tuh. Ini jalan 60, ya 60 kecil lah, 60 lebih dikit. Tapi kadang ngagokin juga karena banyak yang nyebrang, terus ituin juru parkir sih. Jadi agak ngeri, juru parkirnya nggak kelihatan, kalau yang nyebrang mah kelihatan. Karena di sini rata-rata juru parkirnya malah pakai baju hitam ini. Jadi kan kalau malam nggak kelihatan ya, aneh banget. Yang nyebrangin jalan tuh apa sih namanya, Pak Oganya rata-rata di sini malah pakai baju hitam. Udah mau jalan raya Bogor terkenal penerangannya kurang, ditambah dia pakai baju hitam, makin nggak kelihatan. Unik banget emang jalan raya Bogor ini. Tuh lihat dah, anjay, isinya pembalap semua. Nih saya jalan 60 nih, tapi lihat tuh, bak masih jalan 60, kencang juga. Terus jalan raya Bogor ini dia kencang-kencangan nih. Tuh. Nih dari kiri saya deh. Oh enggak, dia nurun gas. Oke, kita lanjut dari kanan. Rame banget asli, kencang-kencang banget di bawah kendaraan nih, gokil. Cuma di sini jeleknya itu gini teman-teman, beda sama kita di Pantura ya. Pantura tuh maksudnya belokannya tertata gitu, maksudnya yang putar arahnya tuh kelihatan jelas gitu ya kan. Maksudnya jaraknya jauh-jauh, nggak sembarangan putar arah. Tapi di sini itu putar arahnya banyak teman-teman. Terus yang kedua, penerangan di sini tuh kurang gitu. Udah putar arahnya banyak, penerangannya kurang. Tuh alhasil harusnya kencang banget di sini. Cuma kadang tau-tau ngerem mendadak gitu, karena ada mobil mau belok, mobil mau nyebrang, mobil mau putar arah gitu sih. Jadi kalian kalau lewat sini harus waspada bener-bener ya teman-teman. Jangan sampai kalian kasihkan kenceng terus nggak ngelihat situasi di sekitar kalian, itu bahaya banget sih. Karena emang terus terang di sini nggak kelihatan. Kadang ada orang nyebrang gitu. Sekedar informasi ya teman-teman. Jadi pas di kebun raya itu, yang Tugu, pasti kalian tahu deh, Tugu yang di kebun raya itu. Kalau kita dari arah Jakarta mau ke puncak itu dia adanya di kanan. Jadi kalau misalkan belok kanan itu udah nggak bisa teman-teman sekarang. Ini kan dulunya ini satu arah ya, sekarang dibuat dua arah teman-teman, karena jembatan sekitar situ ada yang dibongkar teman-teman. Jadi kayak mau dilebarin gitu sama pemerintah kota Bogornya. Alhasil jalan raya kebun raya ini dibuat dua arah teman-teman. Tuh lihat deh, biasanya ini satu arah teman-teman. Jadi dibuat rekayasa. Jadi kalau kalau hari biasa di sini jadi padat banget teman-teman. Nih ntar saya unjukin deh yang belok kanan yang udah nggak bisa itu. Kan biasanya kita kalau dari puncak atau dari puncak lah, kalau mau ke Jakarta kan kita harus belok kiri dulu nih pas Tugu ini, Tugu Kujang apa namanya ya, atau Tugu apa gitu, saya juga lupa.
Itu kan harus dibelokin ke kiri dulu ya kan, muterin kebun raya. Nah sekarang nggak bisa teman-teman, jadi sekarang diambilnya lurus. Nah jadi ke bawah dulu, terus di depan disuruh putar arah gitu teman-teman. Tuh, jadi udah nggak lewat sana lagi, udah nggak bisa soalnya. Jadi sama pemerintah Bogor mau direnovasi, dibuat lebih lebar dengan jalan gitu sih. Harapannya sih kedepannya jadi lebih lancar ya gitu. Mudah-mudahan sih sesuai rencana, sesuai target, ditutupnya nggak kelamaan, biar para pengguna jalan bisa enjoy lagi teman-teman. Ya macet sementara nggak masalah ya kalau renovasi kalau pembuatan jalan gitu. Toh kedepannya juga bakal lebih enak kok. Harusnya sih seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin waktu saya bahas review intercom, ada yang nanya tuh, Mas intercomnya dipakai harian apa cuma buat konten gitu. Jadi di sini saya jawab ya teman-teman. Intercom itu saya beli, bener-bener saya beli, bukan endorse atau apapun, karena lihat dari subscriber juga kan masih sedikit. Jadi saya beli itu emang bener-bener saya butuh gitu, bukan karena mau review produk doang gitu, enggak. Tapi emang bener-bener saya butuh. Dan tiap saya touring itu saya pakai teman-teman. Nggak cuma touring sih, maksudnya harian juga saya pakai. Ini kayak sekarang saya lagi dengerin lagu sebenarnya tuh. Kalau kalian lihat di HP saya, nah itu saya lagi dengerin lagu teman-teman. Gitu, jadi benar-benar saya pakai ya, bukan cuma sekedar konten doang gitu. Kalau suara gimana bang? Suara terus terang enak. Cuma di sini kurang bass aja teman-teman. Bassnya itu nggak ada, nggak kayak merek lain lah yang ada bassnya gitu, kayak IT berapa ya, L8 apa berapa gitu. Itu bassnya enak teman-teman. Cuma ini bassnya kurang kedengeran, jadi lebih kayak treble doang gitu. Ya buat dengerin lagu supaya nggak sepi sih masih worth it teman-teman. Bluetoothnya juga nggak putus-putus, nggak ada masalah soal Bluetoothnya. Terus suara juga jelas. Cuma nggak tahu juga kalau di pairing ya, karena saya belum nemu intercom yang satu seri. Karena saya baca-baca dia ini cuma bisa pairing sama intercom yang serinya sama teman-teman. Walaupun IT kalau dia serinya beda nggak bisa pairing teman-teman. Gitu sih. Jadi harus ke sesama IT yang satu seri gitu sih teman-teman. Jadi kalau kalian beli IT E1 ini, kalau mau ngobrol sama teman-teman yang intercomnya beda-beda, ya saran saya sih mending dipakein Discord aja gitu. Jadi ngobrolnya ke Discord dulu, baru ke intercom masing-masing gitu. Jadi fungsinya bukan jadi intercom, tapi lebih ke headset Bluetooth gitu sih teman-teman. Itu aja sih sekedar review singkat dari saya. Ini sekarang saya udah sampai Tajur ya teman-teman. Tajur itu kalau nggak salah banyak itu toko sepatu gitu di Tajur sini nih. Terus harganya ada yang dari paling murah sampai paling bermerek ada di sini teman-teman. Yang kuat banget sampai yang seminggu jebol ada juga tuh di situ. Jadi sesuai budget kalian ya teman-teman. Angkot sini rese juga, kadang udah ngesen kiri nggak belok. Takutnya kan kita ada penumpang ya, dia tau-tau belok kiri ya gitu. Saya ke kiri nyala terus. Terus kita nyalip dari kiri, tuh ini ada penumpang, kan repot. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mudah-mudahan sih di depan makin rame, tapi vibe-nya enak gitu. Paling seru kalau motoran rame tapi vibe-nya enak gitu. Oke, lanjut. Saking macetnya kayaknya kita di akhir puncak harus ngisi nih. Tinggal 1 bar. Tadi feeling saya sih kuat sampai warpat gitu, masih kuat. Cuma karena macetnya kayak gini, di pom akhir kayaknya kita harus ngisi sih teman-teman. Soalnya tinggal 1 bar. 1 bar bit karbu tuh dikit ya teman-teman, beda sama bit injeksi. Kalau bit injeksi mah bensin kedip juga masih aman. Masih bisa nempuh sekitar berapa ya? Sekitar 20 kiloan masih dapat. 20-30 kilo masih dapat kayaknya dia. Cuma kalau bit karbu enggak bisa. Gitu sih suka dukanya. Tapi gimana ya, namanya sayang gitu. Walaupun agak boros,
kalau udah sayang mah ya pakai aja gitu ya kan. Ada pasar malam cuy. Jarang-jarang di sini ada pasar malam. Setahu saya ya, biasanya nggak pernah ada pasar malam. Ini baru ada pasar malam. Baru lihat, bukan baru ada, baru lihat pasar malam. Hihi. Nggak tahu kenapa touring itu bikin seneng gitu hati. Padahal nih saya tadi baru pulang kerja loh, baru pulang kerja tadi 4:30. Terus nanyain temen nongkrong nggak gitu ya kan, layaknya anak muda pada umumnya ya kan. Nggak ada yang bisa. Akhirnya saya bingung kan kemana. Ya udahlah jalan aja gitu. Ini ganteng, beatnya masih rapi, keren. Seneng banget ngelihat orang pakai beat karbu gitu, masih rapi, nggak kayak ini gitu. Kalau ini udah nggak terlalu rapi, karena emang kerja juga pakai ini sih. Jadi benar-benar daily use, nggak spek Sabtu Minggu doang. Gitu, benar-benar emang dipakai harian. Wih, pengajian kayaknya. Rombongan pengajian pakai pickup. Biasanya gitu emang. Kalau di daerah saya juga kalau malam minggu tuh suka ada pengajian. Nanti di depan kita ngisi bensin teman-teman. Yuk kita ngisi bensin dulu. Baru aja kelar isi bensin nih teman-teman. Tuh, udah full lagi, udah siap jalan lagi. Bener kan di pom bensin akhir puncak itu bensinnya habis. Karena emang macet banget teman-teman, asli. Tinggal 1 bar tadi saya pakai. Perjalanan kita masih lumayan jauh. Nggak tahu nih di depan, biasanya di Gunung Mas agak padat juga teman-teman. Cuma kalau lihat dari intensitas kendaraan sih harusnya nggak terlalu padat ya. Gitu. Wih, sejuknya sampai sini tuh mulai berasa teman-teman. Sayang nih lampunya masih kurang terang. Habis pengen masang lampu D2 gitu. Saya tanya-tanya listriknya harus dibikin full wave dulu. Saya searching bikin full wave kemarin, bengkel dekat rumah nawarin 4,5. Udah gulung spool. Udah termasuk gulung spool sama ganti kiprok. Katanya sih kiproknya Ori NMAX gitu, kena di 450.000. Tar dulu dah saya bilang gitu. Ini kan habis ganti payung klep ya kan. Payung klep lumayan juga harganya. Kemarin ganti di AC kita habis hampir 600. Ganti payung klep sama pelatuknya sama seal-sealnya semua. Sekalian servis habis 600 teman-teman. Hampir 600 sih, nggak 600 banget. Jadi ya udahlah, ntar aja dulu lah ganti D2-nya, masang D2-nya. Pelan-pelan ya kan, budget pelajar. Budget pelajar gitu. Bukan budget pelajar ya, budget bapak. Alhamdulillahnya nggak macet nih di Gunung Mas ini. Biasanya kalau lagi macet banget, padat. Sekarang nggak terlalu. Masih enjoy lah. Nah, ini ada spot asik nih buat kalian yang hobi ngegalau nih di sini nih. Tuh, di sana view-nya itu city light teman-teman tuh. Kalau kalian lihat tuh view-nya city light. Jadi kalau kalian mau ngegalau gitu ya kan, tinggal parkir motor, bayar ya 2.000 sampai 5.000, udah bisa ngeliatin city light teman-teman. Cuma ya kalian harus siapin receh, karena di sini kalau nongkrong pengamennya nggak udah teman-teman. Kalian ngabisin kopi 1 gelas, itu pengamennya udah hampir 10 biji yang datang, 10 orang. Jadi kalian harus siapin receh. Sebenarnya nggak maksa, tapi kalau kalian nemuin yang rese bakalan repot juga teman-teman. Soalnya saya pernah lagi nggak ada receh gitu kan, teman saya juga nggak ada karena habis ya kan. Memang dikasihin terus buat receh, karena dikasih terus bawa recehnya juga terlalu banyak gitu kan, cuma bawa berapa 4.000 gopean gitu ya kan, berarti total ada 8 biji. Terus nggak ada tuh ceritanya, ada pengamen selanjutnya duitnya kehabisan gitu ya kan. Kita nggak ngasih, bilang maaf aja gitu.
Terus katanya dia gini, ya udah rokok aja nggak apa-apa gitu aja. Bisa gitu ya. Alhasil teman saya ngasih rokok dan nggak tanggung-tanggung cuy. Kalau kalian ngeluarin sebungkus gitu, mereka ngambilnya bisa 2 bisa 3. Kebayang dong. Rokok lagi mahal ya kan, diambil 3 biji gitu, 3 batang. Gitu sih saran saya. Kemudian bawa recehan aja, lebih aman. Asik juga ya. Tuh, hati-hati ya teman-teman, di sini penerangannya agak kurang. Kadang suka ada lubang, terus kadang ya ada motor putar balik juga kadang-kadang. Jadi kalian harus hati-hati, tetap fokus. Mau bensin. Aman. Aman. Saya tuh waktu itu pernah teman-teman, ini sekedar sharing aja ya. Kenapa saya trauma kalau lagi nanjak gitu terus atau bensin? Karena saya pernah teman-teman, selang bensin saya itu putus. Bukan putus sih, sobek lebih tepatnya. Karena kan di semua metik lah ya kayaknya ya, itu tangkinya kan diem, tapi mesinnya itu kan gerak-gerak. Nah lama kelamaan si selangnya itu kan getas karena ketarik-tarik terus, jadinya sobek. Dan itu pas saya jalan nggak ketahuan. Tapi bawa bensin ya kan, pas saya cek kok bensin cepet banget habis gitu. Pas saya nengok, wah CVT saya basah bensin semua. Untung nggak ada rokok. Kalau ada rokok mah habis motor saya kebakaran. Itu makanya kenapa saya kalau nyium bau bensin pasti nengok ke bawah, ke belakang gitu. Takutnya dari bensin saya yang bocor gitu. Gitu sih teman-teman. Nggak tahu emang kenapa kayak gitu. Kayaknya penyakit beat kayak gitu tuh. Karena usia juga sih sebenarnya. Ya teman-teman. Sekarang udah jam setengah 11. Sekarang saya udah ada di Kebun Raya Cibodas tuh sebelah kanan. Enaknya kemana ya? Ke Cianjur kali ya teman-teman ya. Kita pentokin sana ke Cianjur, kita nyantai-nyantai. Kayaknya seru juga sih tuh ke Cianjur ya. Kita bahas motor ini dulu ya, setelah apa? Setelah kemarin diganti payung klepnya, gara-gara seal klepnya KW. Overall sih buat tanjakan lumayan, tenaganya lebih padat, kompresinya. Terus mesin nggak terlalu gerung, itu yang kedua. Nih buat nanjak-nanjak begini masih enak-enak aja gitu ya kan. Terus bahan bakar lebih irit sih menurut saya. Terus kompresi tuh kayak lebih padat aja. Cuma kalahnya di bagian CVT teman-teman. Bagian CVT itu masih sering slip. Karena ini kan mangkoknya cuma bolong-bolong doang, nggak di kartel. Ini masih berasa banget slipnya tuh, slip koplingnya. Tahu nyalip dulu. Slip pampas ganda maksudnya bukan slip kopling. Ya kopling juga sih, cuma lebih familiar kampas ganda. Jadi kalau misalnya lagi kenceng nih, ditambah lagi, bukannya makin kenceng malah slip. Nah itulah yang repot. Jadi kayaknya kedepannya mau ke bengkel lagi buat servis CVT teman-teman, kayaknya udah mulai kotor juga sih. Gitu sih menurut saya. Jadi pengennya sih servis aja. Sama paling pengen ganti per CVT ya, per sentri. Udah mulai lembek, empuk. Gitu sih paling update-nya. Mudah-mudahan sih ada rezekinya. Dan si Bella ini nggak trouble-trouble lagi teman-teman. Jadi duitnya bisa buat yang lain, bisa buat jajannya dia juga, bisa buat modifikasi dia juga gitu. Masa iya nggak di modif-modif ya bang ya gitu. Pengen sih modif, cuma ya modif-modif yang proper aja gitu, yang nggak yang terlalu ekstrim apa yang gimana. Pengennya sih yang masih nyaman buat touring gitu, jadi enak dilihat, nyaman buat touring gitu. Pengennya sih begitu sih. Yang utama sih nggak ngelanggar hukum, maksudnya kalau saya keluar kota lagi solo touring gitu nggak kena tilang mulu gitu. Kalau ada yang nanya, bang kenapa sih kok lu kalau ngetes motor ke puncak mulu,
Kan bisa yang dekat-dekat aja. Gini loh teman-teman, menurut saya kalau ngetes motor apalagi ngetes kompresi, lebih enak itu ke jalan-jalan yang emang banyak tanjakan teman-teman gitu. Terus kan puncak ini kan terkenal dengan macetnya ya kalau malam minggu ya. Nah itu kalian bisa ngetes juga nih motor trouble nggak kalau diajak macet-macetan gitu loh. Terus kalau di tanjakan gimana gitu kan, kalau di puncak kan tanjakannya memang tinggi-tinggi banget kan, daerah pegunungan kan lumayan gitu ya. Siapa yang nggak tahu sih, dimanapun ada pegunungan pasti di situ kan tanjakannya lumayan gitu. Jadi ngetes kompresi itu paling enak di tempat yang banyak tanjakannya. Kalau macet kan bisa di Jakarta, iya bisa di Jakarta, emang nggak salah juga sih. Cuma kalau di Jakarta itu vibe-nya nggak enak teman-teman, asli. Coba deh kalian sengaja gitu nyari macet di Jakarta pas siang atau sore gitu, itu vibe-nya nggak enak. Kalau di sini kan walaupun macet hawanya dingin gitu, jadi buat kita tuh ya enjoy aja gitu. Kalau macet ya emang macet. Cuma kalau di Jakarta kan udah macet, vibe-nya panas gitu kan. Ditambah polusi, sekarang Jakarta polusi lagi paling tinggi katanya, urutan pertama di dunia tingkat polusinya. Sekalian jalan-jalan, sekalian healing, sekalian ngetes motor gitu. Ini sekarang saya ngarah ke Cianjur aja kali, soalnya di puncak tadi rame banget, kayaknya kurang enak buat nongkrong-nongkrong. Jadi sekarang saya udah di Cianjur nih, tepatnya pas bundaran antara mau ke Cianjur sama ke puncak. Sampai jam berapa kita coba? Udah kecoa cuy. Bandung 1 jam lagi, sejam lagi nyampe Bandung. Kalau sejam lagi berarti nyampe jam 12 Bandung aja kali ya. Nanggung udah sampai sini. Gas lah. Yuk kita ke Bandung. Mudah-mudahan di sana rame. Harusnya sih rame kalau Bandung, pecah banget kalau ada acara-acara. Ini kopdaran itu untuk kopdaran apa sih itu? Corolla i92. Yoi. Ya, kita lanjut ke Bandung aja. Let's go. Saya kira di Cianjur itu kalau malam minggu bakalan serame kota-kota lain kayak di Depok, di Bogor, di Puncak gitu. Ternyata di sini kok malam minggu ya udah sepi aja gitu. Cuma ya udah bismillah aja ya, kita ke Bandung ya, kita ngetes motor ke Bandung ya. Bismillah, pelan-pelan lah. Mudah-mudahan si Bella ini udah nggak ngambek lagi ya teman-teman. Jadi kita lebih tenang ke Bandungnya. Pesona lintas selatan. Lintas selatan nggak selatan juga sih, tengah ini mah. Didominasi sama pickup. Cuma di sini gitu masih banyak motor yang nggak pakai lampu teman-teman. Jadi agak ngeri. Sekali ya lampu banyak banget tuh, terang banget mobil HS. Ternyata sadu juga teman-teman, ke Bandung yang segini nggak terlalu rame, asik juga, masih bisa manteng di 60-70. Wah, hihi, tracknya cuy, syahdu bener asli. Cuma di sini penerangannya kurang banget asli, aduh. Harusnya pakai lampu yang proper ya. Nah, saya ngikutin Scoopy aja tuh, Scoopy dancing. Dia juga dari tadi ngeliak-liuk bawa motornya nggak lurus. Karena kalau lurus kena lubang. Wish. Kaget. Tapi wajar lah, mereka ngira sepi. Nah kayak gitu teman-teman, kalau misalkan ada yang lagi nyalip terus nggak dapet, usahain kita yang ngalah teman-teman, karena kita motor. Pertama itu. Kedua, kalau mobil lagi nyalip kayak tadi tuh, katanya di tikungan tuh, ada kemungkinan dia nggak ngeliat kita. Kita berdua tuh sama depan, sama Scoopy depan tuh nggak kelihatan sama si mobil, makanya dia nyalip gitu. Jadi ya udah kita ngalah aja, baiknya sih gitu. Karena mau gimana pun kita nantangin ya, sehebat apapun kita bawa motor, semahal apapun motor kita, kalau lawan mobil kita kalah teman-teman, asli. Lagi bisa ngalah ya ngalah. Kayak tadi tuh saya hampir kena garis putih, garis pinggir itu tuh batas jalan.
Ya udah nggak apa-apa, itu lebih baik daripada kita nantangin mobil teman-teman, gitu sih. Karena kalau kita nantangin mobil, yang punya mobil cuma rusak kendaraan, tapi kalau kita udah rusak kendaraan, kita rusak badan juga. Perlintasan kereta cuy, pelan-pelan. Nggak kelihatan. Gitu sih teman-teman. Toh ngalah bukan berarti kalah. Lagian mau menang di jalan dapat apaan? Kan gitu ya nggak teman-teman? Ya kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang seru kita record lagi teman-teman. Enjoy. Nah kalau di depan ini teman-teman kita udah di perbatasan antara Cianjur dan Bandung teman-teman. Nah ini nih kita lewat jembatan ini kita masuk Bandung Barat kalau nggak salah. Assalamualaikum. Kayaknya mata saya udah mulai agak sepet ini. Mulai berasa ngantuk kayak ini. Nyari pom bensin dulu lah ya. Kita istirahat dulu bentaran. Dari tadi soalnya belum berhenti istirahat. Kayaknya di depan ada pom bensin sih, mudah-mudahan. Seingat saya sih ada. Tuh kita coba istirahat di situ. Bella lagi istirahat, saya juga lagi istirahat. Ada enak banget ini. Dikasih atap, terus ada bangku, ada terasnya. Paling enak mudah buat istirahat. Yang paling proper nih rest area pom bensinnya. Nyaman banget dah istirahat di sini. Dikasih terasan, dekat musola, dekat toilet. Musola dekat toilet. Ya teman-teman, sekarang saya udah di tambang batu kapur pada larang nih. Kalau masih pagi gini masih friendly banget ya, udaranya ya. Coba ntar agak siang, wah debunya mantap banget lewat sini asli. Lebih-lebih kalian ada di belakang truk gitu, lebih-lebih dari kalau di sini. Kalau pas si tambang itu lagi beroperasi teman-teman, wah gokil asli. Yuhui. Sekarang saya udah sampai di Cimahi, tepatnya mau lewat alun-alun kota Cimahi nih teman-teman. Jadi sebentar lagi saya mau ke Cimahi arah itu apa? Bukan Lewi Gajah, apa ya namanya ya? Ala Bumi Asri. Ya mau ngambil ke arah Bumi Asri teman-teman. Gitu. Ya jadi sekarang saya udah sampai Bandung nih. Tadinya sih pengen ke Lembang, cuma kayaknya Lembang kurang worth it buat di hari Minggu gitu, terlalu rame, terus kalau udah siang agak macet gitu ya kan. Jadi sekarang saya putusin mau ke Ciwidey aja, yang lebih nggak terlalu rame. Tapi sekarang dia ikut tuh di belakang tuh, ada yang ikut. Dia pengen ikut katanya, berlibur daripada di rumah mulu, sekali-kali jalan-jalan. Tuh di sini enaknya masih banyak yang jogging, tapi di pinggir jalan banget ya, ngehirup ituan karbon monoksida. Yoi. Jadi kita mau ke Ciwidey aja rencananya, cuma nggak tahu juga ke Ciwideynya mau kemananya. Tapi yang pasti sih mau nyari sarapan. Itu yang utama. Percuma ke destinasi kalau perutnya lapar ya kan. Jadi mau nyari sarapan dulu, yang kira-kira nggak terlalu berat tapi ngenyangin. Minggu pagi rame bazar ya. Daster tuh. Daster tuh, kamu mau daster gak? Orang mah nawarinnya jajanan ya, biasanya ini nawarin daster. Kalau di sini enaknya San Morian tuh nggak terlalu rame gitu. Sekarang jam berapa sih? Paling jam setengah tujuan kayaknya, apa jam 7 gitu. Nggak terlalu rame di sini. Kalau di Lembang, udah rame sekali. Terus kurang friendly-nya kadang banyak banget polisi asli dah di sono. Oh di sini mah masih ya begini aja, kita mah chill gitu. Sebenarnya kalau buat kelengkapan ya lengkap gitu, STNK hidup, SIM-nya ada, motor lengkap. Cuma ya kadang kalau udah rame gitu suka ada-ada aja gitu. Makanya lebih milih ke sini aja, Ciwidey aja kita mainnya. Ciwidey juga nggak kalah asik kok daripada Lembang gitu.
Nah, kalau di Ciwidey itu view-nya kayak gini teman-teman. Kalau pagi, kalau minggu pagi ya. Oh iya, ada yang nikahan. Happy wedding guys. Tuh nggak terlalu rame, maksudnya nggak ada yang speeding. Kalau di sini mah nggak ada yang miring-miring. Mungkin ada, cuma nggak banyak. Cuma di sini banyak ituan bis parwis. Bis parwis. Aduh, duh, duh. Kalau di sini cuma, kalau di Lembang kan nggak terlalu banyak ya bis parwisnya kalau minggu mah. Kalau di sini malah banyak. Tadi gue jangan dikit mah macet asli. Nggak bohong ini mah. Cuma kalau masih pagi gini masih enak suasananya. Pemandangannya itu loh. Dingin, sejuk. Tepi sungai, hidden restoran. Widih. Boleh. Hihi, view-nya dong teman-teman. Jalan, cuma ini jalannya udah mulai agak padat ya, karena kita udah mulai agak siang nih. Ada kayak sekarang 7:30-an mah. Tapi pemandangannya emang the best sih. Clear banget. Ya, aku mau nyari spot sunrise ya, harusnya tadi ya. Dapat spot sunrise, ngopi, makan sambil nikmatin sunrise sampai mata merah. Ya kan, karena kurang tidur, kena matahari gitu. Naik andong, ya andong. Delman, ya andong. Oke, kita mau beli sarapan dulu. Kayaknya sarapan di sini enak nih. Just tadi kelewat sih sebenarnya. Wah, kita bingung parkirnya. Parkir sini aja kali ya. Boleh. Just. Iyalah. Oh, bubur ayam. Kamu apa yang? Makasih ya. Patah. Iya teman-teman, jadi untuk keseluruhan kondisi motor saya udah balik sehat, cuma perlu perlu servis bagian CVT lagi nih. CVT-nya agak kurang enak, kalau buat tanjak-tanjakan masih suka slip kopling. Jadi mungkin kedepannya bakalan kita servis, kalian kalau ada yang diganti ya paling diganti gitu, biar motorannya enak lagi gitu. Tadi sempat agak slip pas nanjak, karena kan sekarang boncengan nih. Semalam sendiri aja masih slip, apalagi ini boncengan masih slip, jadi agak nggak enak kalau buat dibawa tanjakan gitu sih. Oke, untuk keseluruhan videonya saya akhiri sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.